Kalau kalian membutuhkan helm yang lebih versatile, lebih fleksibel, lebih bisa digunakan di berbagai kondisi, dan tangguh gitu ya, serta lebih aman, kayak gini, coba pertimbangkan INK Top Gear 5.0 ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng Rizandi. Yes, kali ini gue bakal ngebahas sebuah helm bertipe modular, ini dari INK, modular Top Gear 5.0, itu nama serinya. Dan ini bakal gue bahas yang varian terbarunya, grafis terbarunya, yaitu yang versi two-tone dengan two-tone seperti ini. Ini kesannya jadi beneran lebih maskulin, lebih tangguh buat tampilan dari si INK Top Gear 5.0 ini. Dan untuk mengubah mekanismenya seperti yang kalian lihat tadi, ini tuh tinggal di flip up, dia modular bertipe flip up. Jadi chin guardnya tinggal diangkat ke atas untuk menjadi tipe si open face. Tapi kalau misalnya kalian butuhkan proteksi lebih maksimal, kalian tinggal turunin aja si chin guardnya, flip down di sini, dan jadilah tipe full face. Dan tipe helm seperti ini emang dibutuhkan buat teman-teman yang suka adventure, yang suka helm dengan bisa dipakai dengan kondisi segala kondisi gitu ya. Mau dia lagi touring, mau dia lagi di perkotaan, itu bisa banget pakai helm ini yang emang dia lebih versatile jadinya gitu ya. Punya dua mode, itu tipikal helm modular gitu ya. Dan emang kesannya tuh selalu tangguh buat tipe-tipe helm modular seperti ini. Dan sekarang kita bakal ngebahas soal desainnya dulu, tapi yang pertama gue bakal ngebahas soal mekanismenya lebih jauh lagi, mekanisme flip up modular dari si INK Top Gear 5.0 ini. Jadi di sini untuk INK 5.0 dia mekanismenya di bagian depan di sini. Ini untuk mekanisme mengubah modenya di antara full face ataupun open face. Tinggal dipencet untuk yang poin merahnya di situ, tombol merahnya, dan diangkat ke atas, dan ini sudah mengunci untuk bertipe open face. Jadi sesimpel itu untuk mekanisme flip up-nya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada button stainless di sini, ini untuk mengunci pada saat posisinya menjadi full face, ada kunciannya gitu ya. Dan ngebahas soal desainnya, desain secara keseluruhan ya, helm itu kesannya lebih simpel tapi tetap kerasa tangguhnya seperti gue bilang dari awal tadi ya, kerasa maskulinnya, kerasa adventure-nya. Jadi desainnya streamline-nya simple banget. Dia mengalir sampai ke belakang berbentuk oval gitu ya. Dan untuk area chin guard-nya pun di sini, area chin guard-nya dia mengalir juga sampai ke belakang untuk si alur-alur streamline dari si helm Top Gear 5.0 ini gitu ya. Dan untuk ventilasinya ada di bagian mouthguard di sini. Di bagian mouthguard, lalu bagian atas sisi ada top air ventilation, bagian atasnya di sliding. Untuk bagian belakang ada outlet ventilation, dan ini juga menggunakan mekanisme. Jadi ini tinggal diangkat aja untuk membuka mekanisme area outlet ventilation-nya. Ini tinggal tutup lagi kalau misalnya kalian nggak mau untuk ngeluarin hawa panasnya. Oke, jadi ini apa ya? Ini sebuah fungsi yang menarik buat kita mainin untuk area outlet di sini, karena jarang-jarang ya yang outletnya bisa kita on offin gitu di sini. Oke, dan ngebahas sedikit soal si top atau mouth fan di sini. Sebenarnya dia nggak direct langsung ke mulut ya, karena kalau misalnya kita buka melihat area dalamnya di sini, untuk dalamnya ini tuh tidak ada lubang yang langsung direct ke arah mulut. Jadi asumsi gue untuk area mouth fan di sini sebenarnya dia untuk direct ke area visor, biar untuk mengurangi embun waktu cuacanya lagi berkabut gitu ya. Jadi ini bakal meminimalisir embun di area visornya dengan membuka si mouth fan-nya di sini gitu. Dan sekalian kalau misalnya kalian lihat bagian depannya, ini visornya masih berbentuk kayak semi flat lah, masih agak cembung ya untuk visor dari si Top Gear 5.0 ini. Cuman fungsi lainnya atau fitur lainnya dia juga sudah ada sun visor. Di sini ada sun visor. Mekanisme di bagian kiri samping di sini cukup kecil, cuma kerasa untuk mekanismenya gampang untuk dicari gitu ya. Kalau misalnya kita lagi riding, nyari si mekanismenya ini cukup mudah karena cukup menonjol. Dan ini cukup ringan juga, dia direct operasinya gitu, nggak pakai kabel. Jadi dia langsung instan, tinggal ditarik dan turun. Jadi di sini dia sudah ada sun visor untuk si helm Top Gear ini. Emang menurut gue untuk sebuah helm modular, untuk yang kita pakai di berbagai kondisi, sun visor itu merupakan hal yang esensial buat gue untuk sebuah helm modular seperti ini ya gitu. Oke. Dan untuk fitur lainnya di bagian eksterior, ini ada mekanisme atau ada side pod cover di sini untuk menutupi mekanisme dari si rekatnya di sini. Ini ngebukanya cukup mudah kalau misalnya kalian pengen ngebuka si visornya. Oke. Oh ya, dan tambahan ini visornya ada pegangan juga ya buat kita naik turunin si visornya.
Dan kalau misalnya kita mau buka, ini tinggal dibuka aja. Ada tuas di sini, tinggal turunin. Oke, udah turun dan sekarang kita tinggal buka dengan hati-hati. Untuk ngebukanya tinggal ditarik doang sebenarnya. Ntar gue liatin kunciannya. Udah kebuka. Oke, dan untuk ngeliat si covernya di sini, kalau misalnya kalian melihat covernya, ini ada kunciannya yang bikin sidepod ini stay in position untuk di bagian rekatnya di sini gitu ya, biar nggak goyang-goyang, biar nggak gampang copot. Jadi ada kuncian bagian depan, ada kuncian di bagian belakang bawah, dan kuncian di bagian selepan bagian atas belakang gitu. Jadi ini bakal mengunci dengan sempurna di bagian rekatnya di sini. Dan untuk melepas visornya di sini ada tuas lagi di sini nih. Ini tinggal diangkat aja. Oke, dan dilepas untuk kunciannya. Tinggal dilepas kunciannya, dan sekarang ini bisa melepas si visornya dengan mudah, udah kayak gini gitu ya. Jadi ini mekanismenya cukup mudah banget buat gue, dan untuk memasangnya tinggal menggunakan hal yang sama lagi seperti tadi gitu ya. Tinggal pasang lagi kunciannya di sini. Oke, dan sekarang masukkan kuncian-kuncian dari si sidepodnya, pastikan semuanya mengunci. Oke, dan kita lock untuk tuasnya. Sip, sudah mengunci sidepod. Jadi seperti itu untuk mekanisme dari si sidepod helm INK Top Gear 5.0 ini. Oke, dan seperti yang gue bilang tadi, helm ini sudah lengkap sun visor. Untuk intensitas kegelapannya, untuk sun visornya ini menurut gue di sekitar 60% sih untuk kegelapannya. Cuman gue belum tes di tarik matahari yang langsung direct gitu ya. Cuma untuk kedua gue lihat di studio seperti ini sekitar 60% untuk tingkat kegelapan dari si sun visor INK Top Gear 5.0 ini gitu ya. Dan sebenarnya ada sebuah surprise detail kecil gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan tadi waktu gue ngebuka si mekanismenya, kalian bisa ngelihat merek atau emboss dari visor helm INK Top Gear 5.0 ini itu tuh ada emboss Suomi. Dan di situ gue jadi kayak yakin INK ini nggak main-main di helm modularnya, karena ternyata dapat turunan teknologi dari si Suomi yang sudah jelas secara brand positionnya dia jauh lebih tinggi, bukan jauh lebih tinggi sih, cuman emang lebih tinggi gitu ya. Dia lebih internasional, lebih apa ya? Ya kalian bisa mengerti lah kelasnya Suomi itu di mana, sedangkan INK di mana. Dan sekarang turunan teknologinya turun ke si INK Top Gear 5.0. Jadi itu hal yang menarik buat gue ngebahas sebuah teknologi yang diturunkan dari brand internasional ke INK Top Gear 5.0 ini. Jadi itu menarik. Oke, dan untuk masih di bagian interior, kita ngelihat rubber-rubbernya sekarang gitu ya. Kita lihat seal rubber di area visornya ini cukup tebal sih untuk seal visornya di sini. Dan untuk area bawah ini ada rubber yang mungkin campurannya dengan ABS juga, jadi dia lebih kaku, lebih rigid. Untuk bagian area bawahnya di sini dia dari yang depannya tuh kecil ke belakang yang besar, jadi ngasih aksen lebih dinamis untuk area belakangnya dengan adanya rubber tebal bagian belakang gitu ya. Dan ada lubang di sini untuk slot kabel intercom, jadi ini bakal rapi kalau misalnya kalian pasang intercom di Top Gear 5.0 di sini ya. Untuk kabelnya ntar dalamnya juga ini ada slot untuk speaker intercom gitu. Jadi ini good point juga, detail-detail menarik, detail-detail kecilnya gitu ya. Dan ngebahas soal visualnya, bending placementnya, ini juga gue suka, cukup simpel. Untuk yang warna two tone di sini, ini warnanya two tone green dan juga warna black dengan finishing doff atau matte gitu ya. Untuk logonya dia menggunakan warna abu INK di sini, monokrom. Ini menarik. Untuk area belakangnya ini juga proporsional banget menurut gue. Untuk area belakang ada INK yang berwarna di bagian belakang warna oval, dan ada Top Gear 5.0 dengan aksen warna oranye yang minimalis tapi ngasih kesan stand out dari si warna orange-nya di sini, di warna hijau yang menurut gue gitu. Dan di bawahnya ada sertifikasi DOT gitu. Jadi emang untuk helm ini emang sudah tersertifikasi DOT dan juga SNI untuk INK Top Gear 5.0 ini gitu. Oke, dan untuk brandingannya, mereknya untuk yang versi two-tone, lagi-lagi ada yang stand out bagian di bawah chin guardnya di sini. Ada tulisan Top Gear yang dia jadinya negatif color gitu ya. Jadi kalau misalnya di warna hitam dapat ke warna hijau tulisannya, dan di warna hijau tulisannya warna hitam. Dan ini gue menarik, aksennya minimalis, cuman beneran kerasa stand outnya gitu menurut gue untuk aksen-aksen grafisnya dari Top Gear yang two tone ini gitu ya. Gue suka bener untuk aksen warna-warnanya gitu, nggak lebay, tetap minimalis, tetap simple, tetap elegan. Gue pikir untuk
placement branding dari si helm INK Top Gear 5.0 ini gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat bagian interiornya. Pertama di sini kalian bisa lihat untuk interiornya, dia ada reflective patch di sini yang jadi ini kain yang bisa merefleksikan cahaya kalau misalnya kena lampu gitu ya. Jadi dia bakal menyala. Untuk yang warna silver di sini, lalu dominasinya dia warna hitam. Kita buka di sini, dia dominasinya warna hitam. Dan tetap di bagian dalamnya ada aksen warna oranye yang emang merupakan identitas dari si INK warna orange gitu ya. Dan lebih lanjut lagi kalau misalnya kalian pengen lihat detail dari si chin guardnya di sini waktu kebuka seperti ini juga ada lubang di area chin guardnya, bisa jadi aksen yang lebih minimalis juga. Kalau misalnya ngeliat di sini, ini ada lubang 2, jadi kayak intake lagi. Dan ini menarik, fungsi atau enggaknya, gue pikir ini bakal bikin visualnya lebih dinamis lagi dengan adanya lubang di bagian chin guard di sini untuk rubbernya ya gitu. Jadi oke juga di sini, jadi nggak monoton untuk bagian chin guardnya. Dan kita buka, dan kalau bisa perhatikan di sini sudah ada fitur khusus wearable glasses. Jadi buat teman-teman berkacamata bisa nyaman pakai helm ini. Itu juga sebuah hal yang esensial buat sebuah helm touring, helm adventure gitu ya, karena modular seperti ini. Karena pasti membutuhkan fitur sunglasses ataupun bukan sunglasses tapi fitur kacamata, karena emang rata-rata juga berkacamata. Karena emang banyak juga rider yang berkacamata saat ini gitu ya. Jadi ini fitur yang penting untuk sunglasses kalau misalnya kalian, jadi fitur yang penting, fitur wearable glasses. Dan kalau misalnya diperhatikan, emang si cheek padnya dari yang tebal di bawah sampai ke atas jadi menipis. Kenapa menipis bagian atasnya di sini? Karena dia emang dikhususkan untuk frame bingkai kacamata gitu ya. Jadi ini sudah wearable glasses. Dan kita lihat lagi untuk aksen paddingnya di sini. Aksen paddingnya menggunakan beberapa material. Ada material kulit sintetis di sini. Sintetis, ada meshnya juga. Jadi meshnya memang ngasih kesan tangguh juga untuk bagian meshnya. Dan untuk fabriknya dia kayak bahan microfiber lining di sini yang bergaris-garis untuk kulit utamanya atau kain utamanya gitu. Dan ini kesannya halus banget. Oke, dan gue ada yang kelupaan sebelum gue bongkar paddingnya. Gue belum nimbang bobot dari si helm INK Top Gear 5.0 ini. Sekarang gue ambil dulu timbangan. Gue cari tahu gimana bobotnya untuk INK Top Gear 5.0 ini. Oke, kita on. Reset ke 0 lagi dan kita taruh dengan mode seperti ini nih, modenya yang mode open face ya. Oke, bobotnya di 1748,7, jadi sekitar 1750 lah ya. Kita buletin ke 1750 untuk bobot helm dari si INK Top Gear 5.0 ini. Bobotnya untuk sebuah helm modular dari INK ini 1750 dengan belum ditambah beberapa part variasi ya, kayak misalnya pakai intercom ataupun hal lainnya gitu. Cuman ya, ini bobot yang emang cukup umum buat sebuah helm modular bobotnya. Dan untuk ngomongin materialnya, ini tuh menggunakan material EDT Resin Injection, ciri khasnya dari Tarakusuma, dan menggunakan EDT Advanced Resin Injection. Dan ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya secara subjektif, menurut gue nih ya, secara subjektif emang material-material dari si brandnya INK, KYT untuk termoplastiknya emang udah solid sih, belum ada gagal lah gitu, dan emang nggak pernah gagal. Ini rasa solid untuk secara subjektif penilaiannya dari material helm INK ini gitu. Sekarang kita lanjutin lagi ngebahas soal interiornya. Kita buka padding-paddingnya. Oh iya, satu lagi lupa lagi gua. Yang lupa itu soal sistem pengunciannya. Ini menggunakan Micromatic Retention System di sini, dan ini solid untuk kunciannya. Oke, dan detail juga menarik, ada emboss INK untuk bagian kuncian di sini INK. Dan ya oke sih untuk sistem punya seperti ini. Bisa di adjust juga untuk panjang pendeknya gitu. Oke, dan materialnya oke sih untuk material si webbingnya ya, talinya ini oke. Kita coba buka dulu pertama dari si cheek padnya. Aku udah terlepas sebelum gua ngebahas IPS-nya. Kita lihat dulu padding-paddingnya di sini. Untuk bagian front pad ternyata menyatu dengan neck roll di sini. Jadi dia menyatu, ini front padnya menyatu dengan bagian neck roll. Dan untuk sistem pengunciannya dia diselipin bagian depannya, ada kunciannya 3 di sini. Untuk bagian atas, untuk bagian belakang ada locknya di sini, ada bulatan nih, di lock nanti di bagian dalamnya. Dan diselipin untuk area belakangnya sini gitu. Tapi dia jadi solid sih, nggak gampang turun gitu untuk bagian belakangnya. Oke, dan ada webbing juga di sini. Mesh gitu ya, bukan webbing tapi mesh. Dia ada jaring-jaring di sini. Ada jaring-jaring dan ada lubang-lubang juga untuk sirkulasi udara dari si crown padnya. Jadi oke,
provide lubang-lubang untuk supporting sistem udara dari si helmnya. Dan cheek padnya di sini menggunakan 3 buah snap button di sini, 1, 2, 3, dan dia emang nggak terlalu besar karena emang ada netrol juga bagian belakangnya, jadi bukan tipe yang panjang untuk bagian cheek padnya. Dan ada lubang-lubang juga untuk supporting speaker intercom di sini. Untuk suaranya ketahan, jadi ada lubang-lubang. Kalau misalnya kalian mau ya tinggal lubangin lagi. Kalau misalnya mau lebih luas lagi, lebih massive lagi lubangnya, ya tinggal ditambahin aja lubangnya, gampang gitu ya di sini. Oke. Dan untuk intensitas atau density paddingnya, ini menurut gue umum, nggak yang stiff banget, nggak yang apa ya, ngebentuk banget muka gitu ya. Jadi lebih soft di sini untuk padding dari si density padding dari si helm yang Top Gear 5.0 ini gitu ya. Oke, itu untuk si padding-paddingnya kita taruh dulu. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Dan dia berwarna gelap, berwarna hitam, dan lubang udaranya ada di balik ini, ada juga lubang udaranya di, kalau misalnya gue perhatiin ya, dia lubang itu ada di sekeliling sebenarnya. Jadi dia kayak ada satu IPS ditutup lagi gitu ya, ditutup lagi IPS-nya. Jadi ada lubang sekeliling karena dia menggunakan satu buah top air ventilation di bagian atas yang tersentral gitu ya. Jadi kayak AC sentral. Jadi bakal menyebar untuk sirkulasinya. Gua pikir kesannya bakal seperti itu. Dan untuk kanalan juga terdapat sampai lurus ke belakang di sini. Oke, dan di area belakang sini ada bantalan padding tambahan juga untuk supporting area tengkuk belakang. Jadi ada, biar nggak kerasa kosong ya, jadi dia ada bantalan tambahan lagi di sini untuk paddingnya. Oke, dan kita lihat untuk speaker intercomnya di sini, ada speaker intercom dan dia di cover di sini, ada covernya, tinggal dibuka aja sih ini. Oke, dan seperti tampilannya, dia cukup dalam ya, dia cukup dalam untuk slot speaker intercomnya di sini, dia cukup dalam untuk slot speaker intercomnya. Diameternya kayaknya nggak yang lebar banget, cuman ini cukup umum sih untuk lingkar diameternya. Speaker intercomnya ini ada IPS juga untuk bagian pipinya, jadi emang buat meredam suara juga, dan tentu saja biar lebih safety sih, lebih safe menggunakan IPS bagian pipi gitu ya. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu untuk interior dan beberapa fitur hingga dalamannya dari si NK Top Gear 5.0 ini. Sekarang kita bakal lanjutin bahas lagi soal helm ini ke segmen fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal coba si helmnya di sini. Dan untuk informasi, lebar kepala gue tuh 56 cm, dan helm ini alhamdulillahnya gue dapat size S, jadi emang sesuai dengan lebar kepala gue 56 cm. Kita bakal coba helmnya. Bismillah. Oke, coba tutup dulu bentar. Coba sun visor. Wow, nice. Oke, biar gue jelasin ya. Pertama kita jelasin dulu soal distribusi bobotnya. Untuk bobotnya karena emang bakal berubah distribusinya antara mode open face seperti ini ataupun mode full face. Oke, dengan mode open face seperti ini emang kerasa ada distribusi bobot yang terkumpul di bagian depan karena emang ada chin guard-nya di sini. Cuman menurut gue ini tidak akan terlalu mengganggu stabilitas pada saat berkendara. Jadi masih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mode full face, ini bobotnya distribusinya emang lebih merata, full seperti full face ya. Ini oke juga dengan mode full face seperti ini, dan kedepannya langsung kerasa. Oke, jadi seperti itu untuk distribusi bobot dari si helm ini. Dan kalau misalnya ngomongin soal paddingnya, ini yang menurut gue cukup spesial. Untuk bagian crown pad, ini beneran merata menyentuh hampir sebuah bagian kepala untuk padding-padding dalam ya, baik itu crown pad ataupun si cheek padnya. Jadi ini menurut gue cukup optimal buat fitment padding dari si INK Top Gear 5.0 ini gitu. Itu yang cukup oke. Enak banget, buat telinga gue sih masih aman di sini. Jarak dengan speaker juga aman karena emang ada slot speakernya gitu ya, slot untuk speaker intercom. Tapi emang posisinya tidak di direct di sebelah telinga banget, agak mundur ke belakang untuk slot speakernya gitu ya. Ya itu juga sebuah konsekuensi karena ini helm modular, pasti ada mekanisme bagian depannya, jadi slot speakernya kemungkinan besar ya emang mundur ke belakang sedikit gitu. Cuman ya masih di dalam helmnya, jadi tetap kerasa lah ya untuk suaranya. Jadi seperti itu. Dan untuk pada saat ditutup seperti ini,
Pertama, emang kelebihannya dia lebih kedap pada saat menggunakan mode full face seperti ini gitu ya. Dia lebih kedap dan apa ya, kerasa lebih safe sih, jelas kalau misalnya kita pakai mode full face seperti ini. Dan ini chin guardnya emang dia cukup tinggi, cukup tebal, jadi untuk visibilitasnya yang gue rasa itu dia cukup narrow, tapi dia wide untuk kiri kanannya cukup oke. Dia lebar untuk kiri kanannya, cuma untuk atasnya dia emang cukup pendek gitu. Cuman ya kalau misalnya kita ngomongin soal berkendara, fokusnya masih tetap dapat sih. Fokus kita ngelihat riding, ngelihat jalannya gitu ya. Kita ngelihat instrumen panel di motor, ini pasti masih tetap aman sih gitu ya. Cuman emang untuk lihat instrumen kita harus menunduk sedikit gitu ya, karena emang dia tinggi. Cuma untuk ngelihat kita fokus ke jalan, ini masih aman banget gitu. Oke, jadi seperti itu untuk visibilitasnya dari si Fitment INK ini. Oke, dan sekarang kita coba wearable glasses-nya. Kita coba pakai sun visor dulu deh. Kita pakai sun visor dengan mode full face. Aman banget, luas banget untuk rongga bingkai kacamatanya. Oke, dan kalau misalnya kita pakai mode open face, seperti ini tampilannya waktu kita menggunakan menggunakan kacamata gitu ya. Terus kalau misalnya kita pakai kacamata yang lain, kacamata biasa. Oke, ini menggunakan kacamata yang sunglasses, kita ganti pakai kacamata biasa juga masih aman banget, aman banget. Mode full face, aman. Oke. Aman banget tuh kacamata sih, ini luasa banget. Dengan gue pikir ini frame bingkai yang cukup umum ya, ketebalannya. Begitupun juga dengan si sunglasses juga ini cukup umum untuk tingkat ketebalannya. Oke, untuk kesimpulannya, untuk sebuah helm modular nih ya, INK Top Gear 5.0 ini dibanderol dengan harga sekitar 800 ribuan, mulai dari 820.000 sampai 840.000 itu harga marketplace ya. Biasanya harga marketplace lebih tinggi. Jadi kalau gue cek sekarang ini live di Bandung Helmet Gallery per hari ini, dia harganya untuk solid color di 822.500. Dia lagi diskon tuh dari 875 diskon ke 820.000. Dan kalau misalnya ngecek yang two tone itu dia sekarang harganya di 841.300, yang harga normalnya tuh 895. Jadi lagi diskon juga nih di marketplace, coba kalian lihat ke sana. Jadi itu harganya sekitar 800 ribuan buat helm yang punya dua fungsi, bisa jadi full face ataupun open face. Ini sebuah solusi kalau misalnya kalian nggak pengen punya dua helm gitu ya, dan emang sesuai dengan karakter kalian. Karena ini pasti masuk banget untuk teman-teman yang suka adventure, yang suka touring, yang lebih maskulin. Ini cocok helm INK Top Gear 5.0 ini gitu ya. Dan dengan segala fitur-fiturnya ini sudah cukup mumpuni untuk touring di Indonesia. Sudah cukup lah ya untuk fitur-fiturnya. Ada sunglasses, ada sun visor, dia juga ada wearable glasses, ada slot untuk speaker intercom gitu ya. Sudah cukup oke. Emang kekurangannya menurut gue belum ada push pin untuk memasang anti fog di helm ini, tapi bisa kalian pakai anti fog yang ditempel aja, yang lebih universal, bukan bermerek Pinlock. Itu ada, kalau nggak salah harganya lebih murah juga. Cuman gue nggak tahu fungsinya seperti apa atau optimal atau tidaknya dari anti fog tersebut itu ya yang ditempel, karena harganya murah banget di bawah 100.000. Gue belum pernah coba. Cuman itu bisa jadi bisa jadi sebuah solusi sementara lah sebelum ada push pin di sebuah helmnya gitu yang ditempel. Oke, sekian review dari gue soal INK Top Gear 5.0 ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur juga buat teman-teman semua. Dan jika berkenan boleh di like, subscribe untuk video-video dari Acuan Hobi ini. Terima kasih supportnya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.